dalam setiap napas. Ada kisah yang tidak pernah kita ucapkan. Dalam setiap luka, ada doa yang diam-diam kita titipkan pada langit. Hidup bukan hanya tentang bahagia, tapi juga tentang bagaimana kita belajar bertahan, bersabar, dan kembali menemukan makna di balik ujian. Disinilah setiap cerita menjadi pelajaran, setiap air mata menjadi ayat, dan setiap perjalanan menjadi cermin yang menuntun kita pulang kepadanya. Selamat datang di Suara Kehidupan, tempat di mana hati berbicara, jiwa didengarkan, dan kita belajar bersama bahwa setiap suara, jika disertai keikhlasan, pasti sampai kepada Tuhan. Aku masih ingat betul hari pertama aku menancapkan cangkul di tanah ini. Tanah kering, gersang, tapi penuh harapan. Waktu itu, matahari belum setinggi dada. Dan Bu Lastri istriku datang membawa air minum dalam kendi tanah liat. Ia tersenyum. Matanya teduh seperti embun pagi. Pelan-pelan, Pak. Rumah ini kan mau jadi tempat kita berlindung, bukan berlomba. Aku tertawa kecil. Dulu, setiap batu yang kupasang, setiap papan yang kutata, selalu diiringi doa. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, jadikan rumah ini tempat tumbuhnya kasih sayang, bukan amarah. Hari-hari kami sederhana. Aku tukang kayu keliling, kadang rezeki lancar, kadang hanya cukup untuk beli beras setengah liter. Tapi aku selalu percaya, seperti yang diajarkan Rasulullah, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. QS At-Talaq 3, dan memang benar, kami tak pernah kekurangan senyum. Anak pertama kami, Raka, lahir 2 tahun setelah rumah itu berdiri. Lalu disusul adiknya, Nina. Suara tangisan mereka dulu jadi musik paling indah di telingaku. Kadang malam-malam aku duduk di depan rumah, menatap langit, dan berbisik dalam hati, Ya Allah, biarlah aku hidup miskin, asal anak-anakku tak pernah kehilangan cinta. Rumah itu tidak megah, tapi setiap sudutnya bercerita. Dinding dari kayu jati bekas tapi kuat, lantai dari semen dingin, tapi di sanalah tawa anak kaniku berlari. Bu Lastri suka menempelkan iatiat pendek di dinding. Katanya, agar rumah ini senantiasa terjaga dari iri, dari dengki, dari lupa diri. Rumah bukan hanya tempat tidur, Pak, katanya suatu sore, tapi tempat hati pulang. Aku mengangguk waktu itu, meski tak sepenuhnya paham. Baru setelah dia tiada, aku mengerti. Rumah ini bukan sekadar tembok. Ini madrasah kecil bagi kami. Tempat aku belajar sabar, tempat istriku menanam syukur, tempat anak-anakku belajar hormat. Dan di tengah segala kekurangan, aku merasa kaya. Kaya karena punya istri yang saleha, anak-anak yang sehat, dan iman yang menuntunku untuk selalu berterima kasih kepada Allah. Kini, bertahun-tahun kemudian, aku masih duduk di teras yang sama. Tapi suara tawa itu tak lagi ada. Hanya suara angin dan gema azan maghrib yang menembus hatiku. Aku menatap tiang-tiang kayu yang mulai lapuk dan berbisik lirih. Ya Allah, inilah rumah yang dulu kutegakkan dengan cintamu. Jangan biarkan ia hancur oleh tangan yang lupa pada asalnya. Aku sadar, setiap rumah punya ujian. Dulu aku membangunnya dengan doa. Kini aku harus menjaganya dengan sabar. Karena dalam setiap retak di dinding, ada pelajaran tentang fananya dunia. Dan dalam setiap kenangan bersama mereka, ada alasan bagiku untuk tetap bersyukur. Rumah ini mungkin sederhana, tapi disinilah cinta pertama kami tumbuh. Dan aku masih percaya, selama ada doa di dalamnya, rumah ini tetap akan hidup, walau penghuninya perlahan pergi satu persatu. Setiap kali azan subuh berkumandang, aku selalu membangunkan 2 buah hatiku. Ayo, Raka, Nina, bangun nak. Allah sudah memanggil. Raka biasanya masih meringkuk di bawah sarung, sementara Nina, gadis kecil itu, sudah duduk mengusap mata. Ia selalu lebih dulu menggamit tanganku menuju tempat wudhu airnya dingin. Tapi hatiku selalu hangat. Karena bagiku, tak ada yang lebih indah dari melihat anak-anak mengenal Tuhan sejak dini. Dulu, rumah kami kecil, tapi setiap sudutnya penuh dengan suara zikir. Bu Lastri mengajarkan Al-Fatihah di ruang tamu, sementara aku menatah kayu di belakang rumah sambil bersalawat. Kadang Raka datang membawa papan kecil bertuliskan huruf hijayah, lalu bertanya polos, Pak, huruf ini bunyinya apa? Dan aku menjawab sambil tersenyum, itu B, Ana, huruf pertama dari kata barakah, keberkahan. Semoga hidupmu kelak penuh barakah juga. Begitulah hari-hari kami berjalan. Tak ada mainan mahal, tak ada baju baru setiap lebaran, tapi selalu ada doa di setiap nasi yang kami makan, dan cinta di setiap teguran kecil. Aku percaya, sebagaimana sabda Rasulullah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya. Dan aku ingin menjadi orang tua yang menuntun, bukan memaksa. Waktu terus berjalan. Raka tumbuh jadi anak cerdas,
cepat menangkap pelajaran. Ia sering membantu di bengkel kayuku, meski tangannya masih kecil. Kadang aku berkata, "Raka, kayu ini keras, tapi kalau dipahat dengan sabar, bisa jadi indah." Begitu juga hidup, nak. Allah menguji kita bukan untuk menghancurkan, tapi membentuk. Ia hanya mengangguk, belum sepenuhnya mengerti. Tapi aku tahu, nasihat kecil itu akan menempel di hatinya suatu hari nanti. Sementara Nina, adiknya, lebih lembut. Ia suka membantu ibunya memasak sambil bersenandung. "Bapak, nanti kalau aku besar, aku mau bikin rumah yang lebih bagus buat bapak dan ibu," katanya sambil menabur garam. Aku tertawa kecil. "Rumah yang paling bagus itu bukan yang besar, nak, tapi yang di dalamnya tak ada dengki." Masa di mana kebahagiaan tak diukur dari apa yang kami punya, tapi dari siapa yang masih kami genggam. Malam-malam, ketika listrik padam, kami duduk bertiga di bawah lampu minyak, membaca surat Yasin bersama. Setiap kali aku mendengar suara anakku melafalkan ayat-ayat Allah, ada getar di dada, karena di sanalah aku tahu, tugasku sebagai ayah tak sia-sia. Kini, ketika aku mengenang masa itu, hatiku perih sekaligus syukur. Anak-anakku telah dewasa. Mereka telah berjalan di jalan mereka masing-masing. Tapi aku masih bisa mendengar gema tawa kecil mereka, bercampur dengan suara kayu yang dulu kutatah untuk menafkahi mereka. Aku sering berdoa di sepertiga malam, memohon pada Allah agar menjaga mereka, "Ya Allah, jangan biarkan anak haniku menjadi hamba yang lupa kepadamu. Beri mereka rezeki yang halal, hati yang lembut, dan ingatan tentang cinta orang tuanya." Karena aku tahu, doa seorang ayah mungkin tak bersuara, tapi menggema sampai ke langit ketujuh. Dan aku percaya, meski dunia berubah, meski jarak memisahkan, doa ayah adalah tali yang tak akan pernah putus. Sore itu, langit tampak sayu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di depan rumah yang kami bangun dengan keringat dan doa, Bu Lastri duduk di kursi bambu. Wajahnya pucat, tapi senyum itu masih sama, lembut, teduh, dan penuh sabar. Aku tahu, tubuhnya semakin lemah. Batuknya sudah tak pernah benar-benar reda. Tapi ia selalu menutupi rasa sakitnya dengan dizikir yang tak pernah putus. La ilaha illallah. Semuanya milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Bisiknya lirih setiap kali menahan sesak. Hari itu, ia memintaku duduk di sampingnya. "Pak, kalau nanti aku nggak ada, jangan sedih ya. Rumah ini sudah cukup jadi bukti kalau kita pernah bahagia." Aku terdiam. Mataku panas, tapi air mata enggan jatuh. Aku hanya menggenggam tangannya. Tangan yang dulu begitu cekatan menanak nasi, mengusap kepala anak-anak, menenangkan setiap lelahku. "Jangan bicara begitu, Bu. Insya Allah, Allah kasih kesembuhan. Aku masih butuh kamu." Ia tersenyum, senyum yang seperti cahaya senja yang perlahan meredup. "Pax, dunia ini memang tempat singgah. Kalau nanti aku pergi, tolong jaga anak-anak. Jangan biarkan mereka saling menjauh hanya karena dunia." Lalu matanya menatap ke arah rumah kami. "Dan tolong jaga rumah ini, Pak. Rumah ini bukan sekadar tembok, ini saksi cinta kita. Aku ingin tempat ini selalu jadi tempat anak-anak pulang. Meski mereka sudah dewasa, aku hanya bisa mengangguk. Dalam diam aku berjanji pada diriku sendiri, akan kujaga semuanya, sekuat yang aku bisa." Waktu itu, azan maghrib terdengar. Aku membantunya berdiri, tapi tubuhnya goyah. Ia memegang bahuku dan berkata pelan, "Pak, kalau nanti aku sudah nggak bisa bangun lagi, tolong ajari anak-anak untuk tetap sujud. Walau dalam keadaan sesulit apapun." Kata-kata itu menancap di dadaku seperti ukiran di batu. Malam itu, aku memeluknya lama. Aku dengar napasnya teratur. Tapi ada keheningan yang aneh. Seperti waktu menahan sesuatu yang tak bisa ditunda. Dan benar, 2 hari setelah itu, Bu Lastri berpulang dalam tidur. Tenang, tanpa keluhan, seolah hanya berpindah ke tempat yang lebih damai. Aku duduk di samping jasadnya, menggenggam tangannya yang sudah dingin. "Pergilah, Bu. Aku rida. Semoga Allah menyambutmu dengan rahmatnya." Di luar, hujan turun perlahan. Anak-anakku menangis. Aku menatap mereka sambil berkata dengan suara bergetar, "Ibu kalian sudah pergi ke tempat terbaik. Sekarang kita yang harus menjaga apa yang beliau titipkan, iman dan rumah ini." Hari itu, di depan rumah kami yang basah oleh hujan dan air mata, aku menunduk dan berbisik, "Aku janji, Bu. Aku akan jaga rumah ini. Aku akan jaga anak-anak kita. Walau nanti, aku sendiri yang harus berdiri melawan waktu." Sejak hari itu, setiap kali aku memandangi rumah ini, aku tak hanya melihat bangunan. Aku melihat cinta yang berdiam di dalamnya, nasihat yang hidup di setiap dindingnya, dan doa yang tak pernah mati. Aku tahu, cinta sejati tak berhenti di liang lahat. Ia berlanjut dalam amal, dalam kesabaran,
dalam janji seorang suami yang masih berpegang pada amanah. Dan aku percaya, selama aku menepati janji itu, Allah takkan pernah membiarkanku sendiri. Sudah hampir setahun sejak Bu Lastri pergi meninggalkan dunia. Namun rasanya baru kemarin ia duduk di beranda, menyulam baju sambil tersenyum padaku. Sejak kepergiannya, rumah ini terasa seperti kehilangan napas. Aku mencoba menghidupkannya kembali dengan doa-doa, tapi sunyi tetap menyelinap di sela-sela dinding tua ini. Suatu pagi, kabar datang, Raka, anak sulungku, akan pulang bersama istrinya. Hatiku bergetar antara rindu dan haru. Alhamdulillah, kataku pelan. Akhirnya rumah ini akan mendengar suara anakku lagi. Aku menyiapkan segala yang bisa kulakukan. Membersihkan halaman, memperbaiki pagar, menata ruang tamu seadanya. Bahkan aku menanak nasi dengan cara yang dulu dia suka, agak lembek karena katanya mudah ditelan. Betapa hati seorang ayah mudah luluh hanya dengan kabar sederhana. Namun ketika Raka tiba, aku hampir tak mengenalnya. Wajahnya tetap sama, tapi matanya berbeda. Ada jarak di sana, seperti tirai yang tak bisa kutembus. Ia datang dengan mobil, pakaian rapi dan istri yang anggun, tapi langkahnya kaku, seolah rumah ini tak lagi pantas disinggahinya. "Assalamualaikum, Pak," katanya datar. "Waalaikumsalam, Nak. Alhamdulillah kau pulang," jawabku sambil menepuk bahunya. Tapi ia hanya tersenyum tipis. Istrinya, Dinda, tampak sopan, tapi tatapannya berkeliling ke seisi rumah, seolah menilai sesuatu. "Rumahnya masih seperti dulu ya, Pak?" katanya lirih. "Iya, Nak. Biar sederhana, yang penting penuh barakah," jawabku. Mencoba ramah, tapi aku melihat Raka menunduk, entah karena malu atau enggan. Aku mencoba berbincang tentang masa kecilnya, tentang ibu yang dulu menungguinya saat demam. Namun pembicaraan kami lebih banyak jeda daripada kata. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari sesuatu. Raka kini jarang ikut salat berjamaah. Azan yang dulu membuatnya berlari, kini hanya lewat di telinganya. Aku tak memarahinya, hanya mengingatkan dengan lembut. "Nak, jangan jauh dari masjid. Dunia boleh kamu kejar, tapi jangan tinggalkan Allah." Ia tersenyum kecut. "Iya, Pak. Nanti saja," jawaban yang singkat, tapi menusuk seperti duri halus di hati seorang ayah. Aku tahu, dunia telah memeluknya lebih erat daripada rumah ini. Aku tak menyalahkan, hanya berdoa, "Ya Allah, lindungilah anakku dari kesombongan dunia. Jangan biarkan rezeki membuatnya lupa pada asalnya." Namun semakin lama, jarak itu kian melebar. Raka mulai membicarakan hal-hal yang tak pernah terlintas dulu. Tentang tanah, tentang sertifikat rumah, tentang pembagian warisan. Aku hanya diam. Bagiku, terlalu cepat anakku membicarakan hal itu, sementara ibunya bahkan belum genap 2 tahun beristirahat. Malam-malam aku duduk di teras, menatap langit sambil berzikir. Aku mencoba menenangkan hati yang mulai resah. Mungkin ini ujian, ya Allah, ujian untuk sabarku. Sebagaimana Engkau menguji Nabi Yakub dengan anaknya. Angin malam berembus membawa dingin. Di kamar, Raka tertidur nyenyak bersama istrinya. Sementara aku masih terjaga, menatap foto keluarga di dinding. Aku usap debunya dan berbisik pelan, "Ibumu dulu selalu bangga padamu. Nak, jangan kecewakan doa yang ia titipkan di sujudnya." Tapi dalam hati kecilku, aku mulai merasa anak yang dulu kupeluk dengan penuh kasih, kini kembali dengan wajah yang bukan lagi wajah yang dulu. Dan aku tahu, badai kecil mulai bertiup dari dalam rumah ini. Pelan, tapi pasti, malam itu hujan turun perlahan. Rintiknya mengetuk genting seperti suara langkah kecil menuju kesunyian. Aku duduk di ruang belakang, memandangi foto keluarga di dinding. Foto lama, aku, Bu, Lastri, Raka, dan Nina, semua tersenyum tanpa tahu bahwa waktu bisa mengubah segalanya. Entah kenapa, malam itu aku tak bisa tidur. Hati terasa gelisah, seolah ada sesuatu yang sedang bergetar di dalam rumah ini. Lalu samar-samar, terdengar suara dari ruang tamu. Raka dan Dinda berbicara pelan, nyaris seperti bisikan yang tak ingin didengar siapapun. Tapi telinga seorang ayah, apalagi yang hidupnya tinggal dengan kesunyian, peka terhadap setiap nada yang mengandung rahasia. "Kita nggak bisa terus begini, Kak." Suara Dinda terdengar pelan namun tajam. "Rumah ini atas nama siapa sih? Kalau semua masih atas nama Bapak, kapan kita bisa punya apa-apa?" Ada jeda, lalu suara Raka lebih berat, seperti menahan sesuatu. Tapi Bapak belum mau ngomong soal itu. Katanya rumah ini kenangan Ibu." "Kenangan nggak bisa jadi uang, Kak," jawabnya cepat. "Kita butuh modal. Kamu pikir sampai kapan mau ngontrak di kota?" Dada terasa sesak. Seketika hawa ruangan menjadi dingin. Bukan karena hujan,
Tapi karena kata-kata itu, rumah ini, yang dulu dibangun dengan doa, sekarang dibicarakan seperti barang dagangan. Aku menutup mata, mencoba beristighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kuatkan hatiku. Jangan biarkan amarah menutupi kasihku pada mereka. Suara itu terus terdengar. Kalau perlu, kita bujuk bapak baik-baik. Bilang aja biar sertifikatnya atas nama kamu. Toh nanti juga buat keluarga. Tapi kalau dia nggak mau, ya cari cara lain. Kadang orang tua tuh harus dipaksa ngerti. Kata terakhir itu membuat tanganku gemetar. Dipaksa ngerti. Apakah begitu cara anakku sekarang melihatku? Dulu, ketika ia kecil, aku yang memaksanya belajar salat. Tapi dengan lembut, bukan dengan paksaan. Aku ingin ia mengenal Allah dengan cinta, bukan karena takut. Dan kini, dia yang ingin memaksaku. Tapi bukan demi kebenaran, melainkan demi dunia. Aku berdiri perlahan, melangkah menuju kamar. Tak ingin mereka tahu bahwa aku mendengar semuanya. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai rumah ini memikul luka bersamaku. Di kamarku yang sederhana, aku mengambil wudhu. Airnya dingin, tapi menenangkan. Aku hamparkan sajadah, menengadahkan tangan tinggi-tinggi. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tak ingin membenci anakku sendiri. Tapi jika ini ujianmu, tolong jaga imanku agar tak goyah. Dalam sujud yang lama itu, aku rasakan air mata jatuh membasahi sajadah. Mungkin begini rasanya menjadi ayah yang diuji. Bukan dengan kehilangan harta, tapi kehilangan arah cinta dari anak yang dulu kau dekap setiap malam. Ketika aku bangkit dari salat, hujan sudah reda. Tapi di hatiku, hujan baru saja turun. Hujan yang tak menyejukkan, melainkan mengaburkan pandangan antara cinta dan kecewa. Aku masih berharap, suatu hari Raka akan sadar bahwa rumah ini bukan hanya atap dan tembok, tapi saksi dari setiap sujud, setiap tawa, setiap pengorbanan yang mungkin tak akan pernah bisa diukur dengan angka. Dan aku berjanji pada diriku sendiri malam itu, aku akan tetap diam, akan tetap sabar, karena aku percaya tidak ada bisikan yang tak terdengar oleh Allah. Dan jika hati ini hancur, maka biarlah Allah sendiri yang menyembuhkannya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika seorang petugas pos datang ke rumah. Ia menyerahkan sebuah amplop putih, tebal, dengan cap resmi, dan tulisan yang asing bagiku. Surat penting, Pak. Dari bank, katanya singkat. Aku berterima kasih, lalu duduk di teras. Burung-burung baru saja keluar dari sarangnya. Suara mereka biasanya menenangkan, tapi pagi itu, entah kenapa, semuanya terasa hampa. Ku ketuk amplop itu perlahan. Di depannya tertulis namaku lengkap, Surya bin Rahmat. Keningku berkerut. Aku tak pernah berurusan dengan bank. Hidupku sederhana. Penghasilanku cukup untuk makan dan sedikit menabung di kotak besi peninggalan Bu Lastri. Tapi rasa ingin tahu menuntunku membuka amplop itu. Isinya membuat darahku seperti berhenti mengalir sejenak. Surat peringatan dari pihak bank tentang cicilan yang menunggak, nominalnya besar. Dan yang lebih mengejutkan, tertulis bahwa jaminannya adalah sertifikat rumah ini. Aku tak tahu bagaimana harus bereaksi. Kulempar pandang ke halaman. Pohon mangga yang kutanam 20 tahun lalu berdiri diam, seolah ikut menyaksikan keterkejutanku. Waya, bisikku lirih. Apa ini yugianmu yang berikutnya? Aku duduk lama, hening. Hanya suara angin lewat di seladahan. Aku mencoba berpikir jernih, meski hatiku gemuruh. Hanya satu nama yang terlintas, Raka. Ketika ia pulang sore itu, aku memanggilnya dengan suara pelan tapi tegas. Raka, ada yang ingin Bapak tanyakan. Iya Pak, kamu tahu tentang surat ini? Ia menatap sekilas. Lalu wajahnya berubah. Sekejap, aku tahu jawabannya. Aku pinjam nama Bapak. Cuman untuk jaminan Pak, biar usaha aku bisa jalan. Aku menarik napas panjang. Tanpa izin Bapak, tanyaku. Suaraku gemetar tapi berusaha tenang. Aku takut Bapak nggak setuju, katanya. Menunduk. Lalu kamu pikir menipu Bapak itu jalan yang benar? Dinda, istrinya, datang dari dapur, mencoba menengahi. Pak, kami cuma ingin berusaha. Lagi pula nanti kalau usaha sukses, rumah ini nggak akan kenapa-kenapa. Aku menatap keduanya. Dalam hatiku, ada dua rasa yang bertarung, marah dan iba. Tapi kemudian aku teringat ajaran Rasulullah bukanlah kuat itu dengan bergulat, tapi kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Aku menunduk, beristighfar dalam hati. Raka, harta bisa dicari, tapi kejujuran itu seperti kaca. Kalau sudah retak, tak bisa kembali utuh. Bapak kecewa bukan karena uang, tapi karena kamu lupa menghormati. Ayatarium, hening panjang menggantung di antara kami. Aku berdiri, menatap langit yang mulai memerah senja. Rumah ini bukan cuma tembok dan genting, Nak.
Di sini ada doa ibumu. Ada sujud yang tak pernah putus. Jangan kau gadaikan barakah hanya demi ambisi. Malam itu, aku kembali bersujud. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tak tahu apakah aku masih bisa sepenuhnya mempercayainya, tapi aku tahu aku masih mencintainya. Karena cinta seorang ayah tak diukur dari berapa kali ia dikhianati, tapi dari seberapa sering ia masih bisa berdoa untuk anaknya yang salah jalan. Ya Allah, jika anakku khilaf, ampunilah dia. Jangan hukum dia dengan merkemu, tapi lembutkan hatinya dengan kasih-Mu. Jadikan kesalahannya ini sebagai jalan pulang menuju. Ketika aku selesai berdoa, aku merasa sedikit lega. Mungkin inilah bagian dari takdir yang harus kuterima. Karena menjadi ayah berarti siap menanggung luka yang tidak membunuh, tapi terus hidup di dada, demi cinta yang tak akan pernah berhenti mengalir. Hari itu matahari terik tanpa ampun, langit biru tanpa awan, tapi hatiku mendung berat. Sejak surat dari bank itu datang, rumah ini tak lagi sama. Suasana yang dulu hangat kini terasa dingin. Senyum yang dulu tulus kini kaku seperti topeng. Aku masih mencoba menahan diri, berpegang pada sabar yang diajarkan Allah. Tapi sabar juga manusiawi. Kadang ia retak di tepi luka. Pagi itu, aku duduk di ruang depan, memandangi surat peringatan kedua dari bank. Jumlah tunggakan bertambah, tenggat waktu makin dekat. Raka melangkah keluar dari kamar. Wajahnya lelah. Raka, panggilku pelan. Kita harus bicarakan ini. Nanti aja. Pak, aku lagi pusing. Justru karena kamu pusing, makanya kita harus bicara sekarang. Ayeber menatapku dengan mata yang dulu penuh kasih, kini penuh jengkel. Pak, aku lagi ngurus semuanya. Jangan bikin tambah ribet. Aku menatapnya dalam. Nak, kamu tahu rumah ini bisa disita kalau kamu nggak bayar. Ini bukan cuma soal uang, ini soal tanggung jawab. Ia membanting kunci di meja. Suaranya memecah kesunyian. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Tapi tolong, jangan terus nyalahin saya. Semua yang saya lakukan ini buat keluarga. Aku, kata saya. Bukan lagi aku. Jarak itu terasa nyata. Kalau memang buat keluarga, kenapa harus sembunyi-sembunyi, Nak? Karena Bapak nggak pernah ngerti. Bapak pikir saya masih anak kecil yang harus disetir. Suasana memanas. Dinda keluar dari dapur, mencoba menenangkan. Tapi api sudah menyala. Aku berdiri, berusaha menahan getar di dada. Aku cuma mau kamu jujur, Raka. Itu saja. Bapak nggak butuh harta, cuma kepercayaan. Kepercayaan nggak bisa bayar cicilan, Pak. Kata-katanya menampar lebih keras dari tamparan manapun. Aku terdiam, napasku tercekat. Dinda menarik lengannya, tapi Raka sudah terlanjur tersulut. Bapak enak ngomong. Bapak nggak tahu rasanya berjuang di zaman sekarang. Uang nggak datang dari doa aja, Pak. Aku menatapnya. Tapi tanpa doa, Nak, uang yang datang pun gak bawa berkah. Hening, hanya detak jam dinding dan suara ayam tetangga. Matanya berkaca-kaca. Entah karena marah atau malu. Aku tahu dia lelah. Aku tahu dunia menekannya. Tapi mengapa amarahnya harus berlabuh pada aku? Aku menunduk, menahan air mata. Raka, Bapak gak pernah minta lebih. Hanya satu, jangan lukai rumah ini dengan kebohongan. Ia menatapku sebentar lalu berbelik. Saya keluar dulu. Pintu tertutup keras. Suara itu menggema lama, seperti palu yang memaku duka di dadaku. Aku duduk kembali di kursi tua, meremas tasbih yang selalu kubawa. Butiran itu menggelinding satu persatu di jemariku, seolah menghitung bukan zikir, tapi kesabaran yang terus berkurang. Ya Allah, lirihku, Engkau tahu, aku tak ingin membenci anakku. Tapi lihatlah, lidahnya kini menusuk jantung kasihku. Jika ini karamu membersihkan hatiku dari cinta dunia, maka aku ridho, asal Engkau tak biarkan dia jauh dari hidayahmu. Air mataku jatuh, membasahi surat dari bank yang kini lecek di tanganku. Kertas itu basah, tapi hatiku lebih basah oleh duka. Senja tiba perlahan. Aku berjalan ke musyola kecil di belakang rumah, menyalakan lampu kecil. Di sana, aku kembali bersujud. Setiap sujudku malam itu adalah jeritan tanpa suara. Jeritan seorang ayah yang tak tahu lagi bagaimana cara menuntun anaknya, selain dengan doa. Dan di sela sujud itu, aku tersenyum getir. Karena aku tahu, setiap pertengkaran yang lahir dari cinta, jika diserahkan pada Allah, akan kembali menjadi doa yang tidak sia-sia. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa panjang dan sunyi. Rumah ini masih berdiri, tapi rasanya seperti kehilangan ruhnya. Udara pagi yang dulu hangat oleh suara tawa kini diganti oleh sepi yang menempel di dinding. Raka tak banyak bicara lagi. Kadang pulang, kadang tidak. Kalaupun datang, hanya untuk tidur sebentar, lalu pergi sebelum fajar. Aku masih bangun setiap subuh, menyapu halaman, menyiram bunga. Kebiasaan lama yang kulakukan bukan karena harus,
tapi karena rindu. Rindu akan hari-hari ketika suara kecilnya dulu memanggil dari dalam rumah, "Pak, sarapan yuk." Sekarang, hanya angin yang menyapaku. Kadang Dinda lewat tanpa menatap. Ia membawa belanjaan, sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku tak pernah marah. Aku tahu, mungkin ia juga lelah menanggung situasi yang kian berat. Namun yang paling membuat dada ini sesak adalah kenyataan bahwa setiap kali Raka lewat di depanku, ia tak lagi memberi salam. Sekali waktu aku memberanikan diri, "Assalamualaikum." Nah, ia menjawab pelan, tanpa menatap, "Waalaikumsalam," lalu melangkah pergi. Suaranya datar, seperti ucapan kosong tanpa hati. Langit sore hari itu begitu indah. Jingga memeluk awan, seolah alam sedang menenangkan dunia. Tapi hatiku justru bergetar dalam hening. Aku duduk di beranda, menatap langit yang perlahan gelap. "Ya Allah," bisikku, "aku rindu anakku. Tapi bagaimana aku bisa mendekat kalau dia sendiri yang menutup pintu?" Suatu malam aku mendengar suara motornya menjauh dari rumah. Aku keluar ke teras. Lampu jalan menyala, tapi langit gelap, seperti tanpa bintang. Dalam hati aku tahu, Raka pergi tanpa berpamitan lagi. Dan entah kenapa, malam itu udara begitu dingin, menusuk tulang hingga membuatku menggigil. Aku menutup pintu perlahan, lalu menuju kamar. Di meja kecil di pojok ruangan, ada mushaf yang sudah usang. Ku tarik napas panjang, membuka halaman yang entah kenapa berhenti di surah Luqman. Ayatnya menatapku, "Wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Air mataku tumpah. Aku bukan nabi, bukan orang suci. Aku hanya ayah yang sedang belajar untuk tetap sabar. Tapi malam itu aku sadar, mungkin inilah caraku diuji. Bukan lewat sakit di tubuh, tapi lewat perih di hati. Keesokan harinya, aku menulis sepucuk surat, bukan untuk menuntut, bukan untuk mengingatkan, hanya secarik doa yang kutulis dengan tangan gemetar. "Nak, dunia ini singkat, jangan biarkan harta membuatmu lupa kepada siapa kita akan kembali." Bapak tidak marah, hanya rindu. Semoga Allah lembutkan hatimu, sebagaimana dulu lembutnya tangan kecilmu menggenggam jari Bapak saat belajar berjalan. Surat itu tidak pernah kukirim. Aku lipat, kusimpan di bawah sajadah. Mungkin suatu hari ia akan menemukannya, atau mungkin tidak. Tapi aku percaya, Allah mendengar isi surat itu bahkan sebelum aku menulisnya. Dan malam-malam setelah itu, aku tetap menatap langit. Langit tanpa salam, tanpa kabar. Namun aku yakin, di balik gelapnya awan, Allah masih menyiapkan pagi yang baru. Tempat di mana anak dan ayah bisa berpelukan lagi, bukan karena dunia, tapi karena soma-soma pulang kepada kasihnya. Subuh itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, tapi hatiku terasa hangat entah kenapa. Mungkin karena malam sebelumnya aku bermimpi tentang Bu Lastri. Ia datang dengan senyum lembut, mengenakan mukena putih, dan hanya berucap satu kalimat, "Maafkan sebelum terlambat, Mas." Aku terbangun dengan dada berdebar. Ada sesuatu dalam mimpiku yang terasa seperti pesan. Ketika aku membuka pintu, langit masih kelam. Bintang terakhir memudar di ufuk timur, menandakan fajar segera tiba. Aku melangkah ke beranda, mengambil udara pagi yang basah oleh embun. Di dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, jika hari ini Engkau kirimkan sesuatu untuk menguji hatiku, kuatkanlah aku agar tak menolak takdirmu." Beberapa hari terakhir, aku sudah jarang melihat Raka. Dinda bilang ia sibuk di kota, mencari tambahan uang untuk menutup utang bank. Aku hanya mengangguk, tak ingin menambah beban dengan banyak tanya. Tapi malam tadi, firasat itu datang. Perasaan halus yang menekan dada, seperti bayangan yang menuntut perhatian. Menjelang siang, aku duduk di teras, menatap jalan kecil di depan rumah. Suara azan zuhur dari surau terdengar merdu, mengajak hati untuk tenang. Tiba-tiba, dari kejauhan, kulihat sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang laki-laki muda turun. Bukan Raka, tapi teman lamanya, Dini. Wajahnya tegang. "Pak Surya?" "Iya, Nak." "Ada apa?" Ia menunduk. Matanya tak berani menatapku. "Saya disuruh nyampaikan kabar. Raka." "Pak, dia kecelakaan di jalan raya." Dunia berhenti berputar seketika. Suaranya seperti datang dari jauh, seolah aku mendengarnya di dalam air. "Innalillahi wa inna ilaihi roji." Kata itu meluncur sendiri dari lisanku, tapi rasanya seperti tak nyata. Aku berdiri gemetar, memegang dinding. "Bagaimana keadaannya, Nad?" "Luka parah, Pak. Sekarang di rumah sakit kota. Tapi katanya sudah tidak sadarkan diri." Langit yang tadi biru perlahan tertutup awan. Aku masuk ke rumah, mengambil peci dan jaket, lalu bergegas keluar tanpa banyak bicara. Langkahku berat, tapi hatiku hanya punya satu doa. Semoga aku masih sempat melihat anakku sadar, walau hanya untuk satu kalimat. "Maaf, Pak."
Di perjalanan, aku menatap jalan dengan mata basah. Mobil-mobil lewat begitu cepat, suara klakson bersahutan. Aku teringat kata-kata Nia dulu. Uang gak datang dari doa aja, Pak. Dan kini aku berbisik pelan di dalam hati. Lihatlah, nak, dunia yang kau kejar tak pernah bisa menunda ajal, tak bisa menukar satu detik pun dari takdir Allah. Sesampainya di rumah sakit, bau obat dan antiseptik langsung menyergap. Aku berjalan menuju ruang ICU dengan kaki bergetar. Melalui kaca, kulihat tubuh Raka terbaring, dipenuhi selang dan perban. Wajahnya pucat, tapi tenang. Seolah tidur dalam damai yang panjang, aku menempelkan telapak tangan di kaca. Nak, ini Bapak, buka matamu sekali saja. Bapak gak marah, Bapak cuma ingin kamu tahu, cinta ini gak pernah hilang. Dinda berdiri di sampingku, menangis dalam diam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi sahur itu, di depan pintu ruang ICU, aku menundukkan kepala. Ya Allah, Engkau yang memberi, Engkau pula yang berhak mengambil. Jika Engkau ingin memanggil anakku, panggillah dalam keadaan Engkau ridha padanya. Tapi jika Engkau masih memberinya waktu, jadikan setiap napas yang tersisa sebagai jalan untuk menebus khilafnya. Aku tetap berdiri di sana lama sekali, menunggu, berdoa, berharap, bukan untuk menunda takdir, tapi agar hati ini kuat menerima apapun yang Engkau gariskan. Malam turun perlahan, dan aku masih di ambang pintu ruang itu. Mata ini lelah, tapi bibir tak berhenti berzikir. Karena aku tahu, hanya doa yang bisa menembus dinding ruang ICU. Dan mungkin, dinding hati yang lama tertutup. Malam itu sunyi sekali. Suara mesin di ruang ICU berdetak pelan seperti jarum waktu yang menunda perpisahan. Aku duduk di kursi besi di sudut ruangan, menatap anakku yang terbaring tak berdaya di balik kaca. Tubuhnya penuh selang dan perban. Tapi bagiku, ia tetap anak kecil yang dulu kuajari berjalan di halaman. Jatuh lalu menangis, dan kupeluk sambil berkata, "Tidak apa-apa, nak, bangkit lagi." Kini, aku yang ingin mengucapkan kalimat itu, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. "Bangkitlah, nak, sekali lagi saja, untuk menatap bapakmu yang sudah menua, yang masih menunggu satu kata darimu." "Maaf." Dinda duduk di sampingku, matanya bengkak. "Pak, dokter bilang kondisinya kritis. Mereka sudah berusaha semampunya." Aku mengangguk pelan. Kata kritis terasa seperti pisau yang perlahan menembus dada. Tak menumpahkan darah, tapi mengalirkan pasrah. Aku menatap wajahnya lagi. Setiap detik terasa panjang. Setiap tarikan napasnya seperti helaian benang yang bisa putus kapan saja. "Ya Allah," bisikku, "Engkau yang meminjamkannya kepadaku. Jika Engkau ingin mengambilnya kembali, jangan Engkau cabut sebelum Engkau ampuni segala khilafnya." Aku berdiri mendekat ke kaca. Tanganku gemetar saat ku sandarkan di permukaannya. "Raka, nah, Bapak di sini." Dengar suara Bapak, ya? Entah kenapa, mesin monitor sempat bergetar. Garisnya menanjak perlahan, seolah tubuh itu mengenali suaraku. Dinda terseduh. Aku tersenyum kecil, meski air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Raka," bisikku, "ingat waktu kamu kecil dulu. Kamu bilang mau jadi imam untuk Bapak. Sekarang bacalah kalimat syahadatmu, nak." Bapak yakin Allah mendengar. Suaraku pecah. Dinda menunduk, terisak lebih keras. Aku tak tahu apakah ia mendengar atau tidak, tapi aku yakin, di ujung kesadaran, ruhnya sedang mendengarkan setiap kata yang keluar dari hatiku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku mengulanginya perlahan, lembut, seperti dulu aku mengajarkannya pertama kali di usia 7 tahun. Di layar monitor, garisnya sempat tenang, lalu menurun pelan. Waktu seperti berhenti. Nafasku tertahan. Dokter dan perawat berlarian masuk. Suara mereka tumpang tindih. "Tekanan darah turun. CPR, cepat!" Aku berdiri, terpaku. Dunia di sekelilingku berubah jadi kabur. Lalu, bunyi panjang itu terdengar. Nada datar, memanjang, memecah malam dengan kesunyian yang tak bisa dijelaskan. Tanganku terkulai. Mataku menatap kosong ke arah tubuhnya yang kini diam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku menutup wajah, sujud di lantai dingin itu. "Ya Allah, Engkau telah menulis takdir ini bahkan sebelum aku lahir. Maka aku ridha, bukan karena kuat, tapi karena aku tahu Engkau maha adil." Dinda berteriak pelan, menangis di pelukanku. Aku hanya bisa mengusap kepalanya, menenangkan dengan kalimat yang dulu sering kuucap untuk menenangkan Raka kecil. "Sabar, nak, Sip. Allah sedang menjemputnya pulang." Setelah semuanya tenang, aku berdiri di samping jasadnya. Kusentuh dahinya, dingin tapi damai. Kupeluk pelan, lalu kubisikkan kata terakhir. "Kau sudah pulang, nak.
tapi Bapak akan terus mendoakanmu setiap sujud. Semoga Allah menyambutmu dengan senyum yang sama seperti ketika kau lahir. Di luar rumah sakit, hujan turun perlahan. Langit seperti menangis bersama kami. Aku mendongak, menatap gelap yang basah, dan dalam hati aku berkata, mungkin ini bukan akhir, tapi awal, karena cinta seorang ayah tak berhenti di dunia. Ia terus hidup di doa, di sajadah, dan di ampunan yang kupohonkan setiap malam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Bukan karena kehilangan tak terasa, tapi karena aku tahu, setiap jiwa yang berpisah karena takdir Allah, pasti akan dipertemukan lagi, di tempat yang tak mengenal air mata, hanya rahmat dan cahaya. Langit sore itu seperti ikut berduka. Awan menggantung rendah, berat oleh tangis yang tak jatuh. Aku berjalan pelan di belakang keranda, langkahku gontai, tapi hatiku teguh. Di atas keranda itu, tubuh anakku terbujur diam, terbungkus kain putih yang suci. Setiap langkah pengusung keranda menggetarkan tanah, seolah bumi ikut berzikir, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Orang-orang berpayung, sebagian hanya beralaskan hujan yang mulai turun. Aku tak peduli pada dingin yang menusuk. Hujan ini bagiku bukan kutukan, tapi rahmat. Mungkin Allah sedang menghapus dosa anakku dengan setiap tetes yang jatuh ke kain kafannya. Ketika keranda diturunkan ke liang lahat, aku berdiri di tepi lubang. Tanah merah yang basah menempel di kakiku, membuatnya berat melangkah. Namun lebih berat lagi menahan air mata yang ingin pecah. Ya Allah, bisikku dalam hati, Engkau mengambilnya dengan lembut, maka tempatkanlah dia di sisimu dengan kasih. Aku menatap wajah terakhir Raka sebelum kain kafan menutup seluruh tubuhnya. Wajah itu tenang, sangat tenang, seperti bayi yang baru saja tertidur. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi resah, hanya dan dalam damai itu, aku melihat keagungan Allah yang nyata, bahwa kematian bukan akhir, tapi awal perjalanan menuju keabadian. Satu persatu orang menimbun tanah, melafalkan kalimat tahlil pelan-pelan. La ilaha illallah. Setiap genggam tanah yang jatuh terasa seperti melepas satu helai kenangan. Saat aku maju, aku ikut menabur tanah dengan tangan sendiri. Kuku rasakan dingin tanah itu. Lalu kubisikkan, tidurlah nak, dunia sudah terlalu lelah bagimu. Semoga alam barzah menjadi taman yang penuh cahaya untukmu. Dinda terduduk lemah di sampingku. Air matanya bercampur air hujan. Tak bisa dibedakan mana duka, mana rahmat. Aku membantunya berdiri, menggenggam tangannya erat. Dia sudah pulang nak, kataku lembut. Jangan tangisi yang sudah Allah bahagiakan. Ia hanya mengangguk, terisak. Setelah talqin dibacakan orang-orang mulai beranjak satu persatu. Aku masih berdiri di sana, sendirian, di bawah hujan yang semakin deras. Sajadah kecil di tanganku sudah basah, tapi aku tetap membentangkannya di atas tanah lalu bersujud. Air mataku bercampur dengan air hujan dan tanah merah. Ya Allah, terima kasih telah meminjamkannya padaku selama ini. Aku ikhlas, bukan karena kuat, tapi karena aku yakin Engkau tak pernah salah menulis takdir. Dalam sujud itu, aku merasa ringan. Semua amarah, semua kecewa, semua luka, luruh bersama tanah basah. Yang tersisa hanyalah kasih, yang tak lagi berharap balasan, hanya ridha. Ketika aku bangkit, senja sudah tiba. Langit berwarna ungu, dan di balik awan, sinar matahari menembus lembut, seolah menjadi doa dari langit. Aku menatap nisan yang baru ditancapkan. Namanya terukir sederhana, Raka bin Surya. Ku peluk nisan itu, lalu tersenyum dengan air mata yang masih jatuh. Sampai jumpa di surgana. Di sana, kita tak perlu lagi bicara dengan amarah, tak perlu lagi menunggu maaf, karena semua luka di dunia akan sembuh di hadapan Allah. Aku berjalan pulang perlahan. Langkahku menapaki lumpur, tapi hatiku menapaki sabar. Hujan masih turun, tapi kini rasanya lembut, seperti tangan Allah yang menepuk pundakku di rumah. Aku duduk di beranda, menatap jalan yang kosong. Angin membawa aroma tanah basah, dan entah mengapa, aku merasa Raka masih ada di situ, di antara rintik hujan dan gema takbir sore. Selamat jalan anakku, bisikku lirih. Engkau telah pulang lebih dulu, sementara Bapak masih belajar melepaskan. Dan malam itu, aku menutup mata dalam sujud yang panjang. Aku tahu, kehilangan bukan berarti berakhir, karena cinta yang diserahkan kepada Allah tak akan pernah mati. Rumah ini dulu penuh tawa, sekarang yang terdengar hanyalah detak jam dinding dan langkahku sendiri yang menggema di antara dinding kosong. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar, dan aroma lama menyambutku, aroma kayu basah, debu, dan kenangan. Di ruang tamu, kursi rotan masih di tempatnya. Ada cangkir yang dulu sering Raka pakai, retak di tepinya,
tapi tak pernah kubuang. Dulu aku sempat menegurnya, "Nak, hati-hati, nanti luka kalau minum dari situ." Dan dia tertawa. "Ah, Bapak, cangkir ini saksi perjuangan. Jangan dibuang." Kini cangkir itu diam, dingin, seperti saksi bisu dari hidup yang tak sempat minta maaf. Aku berjalan ke kamar Raka, kupandangi tempat tidurnya yang rapi. Masih terselimuti sprei berwarna biru muda. Di meja kecil di samping ranjang, ada mushaf kecil yang dulu sering kupaksakan dia baca. Kini aku duduk di tepi ranjang itu, membuka mushafnya, dan sehelai surat jatuh dari dalamnya, selembar kertas dengan tulisan tangan yang aku kenali, miliknya. "Bapak, kalau suatu hari aku pergi sebelum sempat bicara, maafkan aku terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa rumah ini adalah surgaku yang paling dekat. Doakan aku ya, Pak. Kalau Allah izinkan, aku ingin menunggu Bapak di tempat yang tenang." Tanganku bergetar, setetes air mata jatuh di atas tulisan itu, membuat tintanya sedikit luntur. "Nak," bisikku, "Bapak yang seharusnya minta maaf. Bapak tak pandai mengungkap cinta, hanya tahu menegur dan mendidik. Tapi di dalam setiap marah Bapak, selalu ada doa." Azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung jalan. Suara itu terasa jauh, tapi menenangkan. Aku mengambil air wudhu, lalu menghamparkan sajadah di kamar Raka. Kupilih tempat di mana dulu ia sering salat bersama ibunya. Ketika takbir pertama terangkat, dada ini sesak. Kurasakan seolah bayangan Raka ikut berdiri di sampingku, menatap ke arah yang sama. Allahu Akbar. Setiap sujud malam itu terasa berbeda. Aku tak lagi meminta agar dia kembali, tapi memohon agar Allah mempertemukan kami di hari yang kekal. Setelah salam, aku duduk lama di atas sajadah, memandangi cahaya lampu yang redup. Dalam keheningan itu, aku sadar, rumah ini memang tak lagi bersuara, tapi doa-doa yang terucap membuatnya hidup kembali. Aku mulai mengisi rumah ini dengan bacaan Quran, dizikir, dan shalawat. Setiap sudutnya perlahan berubah, dari duka menjadi tempat rindu yang suci. Kadang, di antara lantunan ayat, aku merasa Raka masih di sini tersenyum, mendengarkan. "Nak," kataku suatu malam, "hidup ini hanya persinggahan. Bapak belajar untuk tidak menggenggam apapun terlalu kuat, karena semua milik Allah, dan hanya kepodenea kita akan kembali." Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Mungkin itu tanda bahwa Allah sedang menenangkan hati yang kehilangan kini. Setiap pagi aku membuka jendela dan membiarkan cahaya masuk. Aku belajar menyapa hari tanpa air mata, tapi dengan dizik. Rumah ini memang sunyi, tapi dalam kesunyian itu, aku mendengar sesuatu yang lebih dalam. Suara Allah yang berbisik lembut di hati. "Bersabarlah, hambaku. Setiap kehilangan yang kau pasrahkan, akan aku ganti dengan pertemuan yang abadi di surgaku." Dan aku tersenyum, karena akhirnya aku tahu, rumah tanpa suara ini bukan lagi tempat duka, melainkan tempat doa yang tak pernah selesai. Malam selalu datang dengan caranya sendiri. Diam, lembut, namun menikam sepi. Dan di malam-malam seperti ini, sajadahku sering basah. Bukan karena air wudhu, tapi air mata yang tak bisa kutahan. Sudah berminggu-minggu sejak Raka pergi. Namun bayangannya masih hidup di setiap sudut rumah, di setiap hembusan angin, di setiap bait doa. Aku tidak lagi menatap foto-fotonya dengan sedih, tapi dengan rindu yang kupasrahkan kepada Allah. Rindu yang tak ingin menggugat takdir, hanya ingin menyentuhnya dengan doa selepas Isya. Aku duduk lama di ruang tengah, lampu redup, Al-Quran terbuka di pangkuan. Surat Ar-Rahman menjadi teman malamku. Setiap kali sampai pada ayat Fabiai ala irabiku matukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dadaku sesak, karena aku sadar, bahkan di tengah kehilangan pun, nikmatnya tak pernah berhenti. "Ya Allah," bisikku, "Engkau ambil satu, tapi kau tinggalkan 1000 nikmat lain. Engkau uji aku dengan duka, tapi kau selimuti dengan sabar. Engkau jauhkan anakku, tapi kau dekatkan aku kepadamu." Air mata jatuh perlahan di atas sajadah. Aku biarkan, karena mungkin itu cara Allah membersihkan hatiku yang terlalu lama kotor oleh dunia. Saat sujud terakhir di malam hari, aku merasa ada sesuatu menyentuh pundakku. Bukan angin, bukan bayangan, tapi rasa yang tak bisa dijelaskan. Seolah Raka ada di situ, berlutut di sampingku, berdoa bersama. "Nak," bisikku dalam hati, "dimanapun engkau berada, semoga Allah memberimu cahaya yang sama seperti yang kini mulai menerangi hati Bapak." Pernah suatu malam, aku terbangun menjelang subuh. Mimpi itu datang lagi. Mimpi tentang Raka, berjalan di padang luas yang penuh cahaya, tersenyum sambil melambai. "Bapak jangan menangis terus," katanya dalam mimpi itu. "Raka,
sudah tenang. Bapak juga harus tenang. Ketika aku terbangun, udara terasa wangi. Entah dari mana, hatiku bergetar. Aku mengambil air wudhu, dan malam itu, aku syalat dengan tenang yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setelah salam, aku duduk memandangi sajadahku yang basah. Aku tersenyum, lalu berkata pelan, "Raka, kalau engkau memang datang, jangan khawatir. Bapak tak akan bersedih lagi, karena doa sudah menjadi jembatan kita, dan Allah adalah saksi setiap rindu yang suci." Hari-hariku kini diisi dengan ibadah dan mengajar anak-anak mengaji di surau kecil dekat rumah. Setiap kali kulihat wajah mereka yang bersinar, aku melihat sedikit bayangan Raka di sana. Mereka memanggilku Pak Guru, dan setiap kali itu terjadi, aku merasa Allah sedang menghiburku dengan caranya sendiri. Ya Allah, doaku setiap malam, jadikan air mata ini saksi cinta yang Engkau ridho. Jangan biarkan rinduku menjadi beban, tapi jadikan ia jalan menuju surga. Dan malam-malam pun berlalu. Sajadahku tak pernah kering sepenuhnya. Tapi di sanalah aku belajar bahwa menangis bukan tanda lemah, melainkan tanda bahwa hati masih hidup, masih terikat dengan cinta yang diikat oleh iman. Kini setiap kali fajar tiba, aku sujud lebih lama. Aku tahu, setiap sujud yang kutinggalkan di bumi akan menjadi tangga menuju tempat di mana Raka menungguku. Tempat di mana tak ada lagi air mata, karena semua sajadah akan kering, dan setiap doa akan berubah menjadi pelukan abadi. Setiap langkah menuju surau kecil di ujung jalan terasa seperti perjalanan menuju kedamaian. Bangunannya sederhana, dinding kayu, atap seng yang berkarat, dan lantai semen yang dingin. Namun di sanalah aku menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada segala yang hilang. Ketenangan. Anak-anak kampung sudah menungguku di beranda surau, duduk bersila sambil memeluk mushaf lusuh. Wajah mereka bersih, polos, dan mata mereka menyala setiap kali aku membuka Al-Quran. "Pak, hari ini kita belajar surat apa?" tanya seorang anak kecil bernama Hasan, suaranya riang. Aku tersenyum. "Hari ini kita baca Al-Insan, tentang manusia, tentang asalnya, dan untuk apa ia hidup." Aku membimbing mereka perlahan, satu-satu, huruf demi huruf. Di sela suara mereka yang terbata-bata, aku mendengar gema masa lalu. Suara Raka ketika masih kecil, duduk di pangkuanku, mengeja huruf-huruf hijaiyah dengan suara gemas. Hatiku menghangat, tapi tak lagi perih. Kini kenangan itu menjadi dizikir. Setelah mengaji, aku ajak mereka berdoa bersama. Tangan-tangan kecil itu terangkat, wajah mereka serius namun lembut. "Ya Allah, berkahilah orang tua kami, dan masukkan kami ke dalam surgamu." Aku mengaminkan dengan dada bergetar. Mungkin doa anak-anak inilah yang menjadi penyejuk untukku, penawar bagi luka yang masih samar di hati setiap sore selepas mengajar. Aku duduk di tangga surau, menatap langit yang berwarna jingga. Burung-burung terbang pulang, dan angin sore mengusap wajahku lembut. Di situ aku berbicara kepada Allah tanpa suara, hanya dengan hati. "Ya Allah, dulu aku mengira kehilangan adalah akhir dari segalanya. Kini aku mengerti, kehilangan adalah awal dari perjumpaan baru, bukan dengan dunia, tapi dengan makna." Seringkali, beberapa orang tua datang menghampiri setelah maghrib. Mereka memintaku memberi tausiah singkat. Aku bukan ustadz, tapi aku bicara dari hati. Kisah tentang sabar, tentang takdir, tentang ridho. Aku berkata, kita semua sedang berjalan menuju rumah yang sama. Kadang Allah memberi jalan yang lurus, kadang penuh liku. Tapi setiap jalan menuju Nia pasti berujung bahagia, asal hati tetap bersyukur. Dan setiap kali aku berkata begitu, aku tahu sebenarnya aku sedang menasihati diriku sendiri. Karena sabar itu bukan sesuatu yang diajarkan, tapi sesuatu yang terus dilatih di dalam luka. Suatu malam, seorang anak menghampiriku setelah pengajian. Dia berkata lirih, "Pak, saya mau jadi seperti Bapak kalau besar." Bapak kelihatan tenang sekali. Aku terdiam lama, lalu menjawab, "Nah, ketenangan itu bukan karena hidup tanpa cobaan, tapi karena kita memilih menyerahkan semua kepada Allah." Anak itu tersenyum, lalu berlari pulang. Aku menatap punggung kecilnya, dan hatiku bergetar. Mungkin begini dulu Raka berlari pulang setiap kali azan maghrib menggema. Kini setiap kali aku berdiri di surau itu, aku tahu tempat ini bukan sekadar rumah ibadah. Ia adalah taman hati bagi mereka yang mencari arah, dan tempat penyembuhan bagi jiwaku yang dulu porak-poranda. Aku mulai percaya Allah memang menulis luka agar kita belajar menyembuhkan orang lain dengan bekasnya malam itu. Setelah anak-anak pulang dan surau sunyi, aku menyalakan lampu kecil di pojok mihrab. Kututup mataku lalu berbisik, "Raka, lihatlah, nak, doa-doamu tidak sia-sia. Bapak tak lagi sendiri. Allah menggantikan kepergianmu dengan ratusan hati kecil yang menuntunku mendekat padanya." Di luar,
Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya lembut ke arah surau kecil itu. Aku tersenyum, lalu menatap ke langit sambil berkata dalam hati, selama Allah masih izinkan nafas ini, Bapa akan terus membaca, mengajar, dan berdoa, sampai tiba saatnya kita bertemu lagi. Bukan di surau kecil ini, tapi di taman surga yang abadi. Langit sore itu kembali menangis. Rintik hujan turun pelan, menimpa atap seng surau yang kini menjadi tempat aku bersandar dari dunia. Aku duduk di beranda, menatap butiran air menuruni jendela. Setiap tetesnya terasa seperti tasbih dari langit di zikir yang tak pernah berhenti memuji kebesaran Allah. Aku menatap ke halaman kecil surau. Genangan air memantulkan bayangan pohon jambu dan langit kelabu. Entah kenapa, setiap kali hujan, rindu itu datang kembali, rindu pada suara Raka, pada langkahnya, pada panggilan Pak yang kini hanya hidup di ingatan. Namun kali ini, rinduku tak lagi berujung duka. Rindu ini menjadi doa, menjadi jembatan antara bumi dan surga. Aku masih ingat, dulu setiap hujan turun, Raka kecil selalu berlari keluar, menengadah, tertawa. "Eyo, Pak," katanya, "hujan itu rahmat," serunya. Dan aku, dengan senyum setengah malu, ikut berlari di belakangnya. Basah kuyup tapi bahagia. Kini aku sendiri di bawah hujan, tapi aku yakin rahmat itu masih sama. Hanya saja, kali ini aku merasakannya dengan cara yang lebih dalam melalui diam dan syukur. Di tengah hujan itu, datang seorang lelaki tua ke surau, membawa seikat sayur dan beras. "Untuk Bapak, dari warga," katanya dengan senyum sederhana. Aku menerimanya, lalu menjawab lirih, "Jazakallah khair." Setelah ia pergi, aku menatap pemberian itu lama sekali. Bukan pada isinya aku terharu, tapi pada kasih yang Allah titipkan melalui tenggen-tenggen manusia. "Ya Allah," bisikku, "Engkau telah mengajariku bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke perut, tapi juga tentang rasa cukup yang kau tanamkan di hati." Sore berganti malam. Hujan belum juga reda. Aku menyalakan lampu minyak di dalam surau dan membaca Al-Quran. Ayat-ayat itu menenangkan, seperti pelukan yang tak terlihat. Air mataku menetes tanpa kusadari. Betapa lembutnya Allah. Dia tak pernah menguji di luar batas, hanya mengundang kita untuk lebih dekat kepada dunia. Aku teringat masa-masa dulu, saat kehilangan terasa seperti hukuman. Kini aku mengerti, itu bukan hukuman, itu panggilan. Allah memanggilku kembali setelah aku lama tersesat dalam cinta dunia. Dan melalui kehilangan, aku belajar mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa menuntut, dan berdoa tanpa berharap balasan. Petir menyambar jauh di ufuk barat. Aku menutup mushaf, lalu bersujud lama di atas sajadah yang mulai lembab karena udara dingin. Dalam sujud itu aku berkata, "Ya Rob, jika Engkau kehendaki, biarlah hidupku sederhana, tapi penuh berkah. Biarlah tubuh ini menua, asal hati tetap segar dengan iman. Dan jika Engkau izinkan, kelak satukan aku dengan anakku di taman surgamu." Hujan di luar semakin deras, tapi aku tak takut. Suara rintiknya seperti musik yang mengiringi doa-doaku. Aku tahu, setiap tetes yang jatuh membawa pesan dari langit bahwa kasih Allah tak pernah putus. Bahkan di tengah badai hidup yang paling sunyi. Dan malam itu, di balik hujan yang panjang, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah kedamaian yang menetes lembut ke dalam hati, menghapus sisa-sisa luka, meninggalkan hanya keyakinan bahwa segala yang hilang akan kembali. Jika bukan di dunia, maka di sisinya, dalam keabadian yang penuh cahaya. Malam ini langit jernih, bintang-bintang bertabur seperti butiran doa yang belum sempat jatuh ke bumi. Aku duduk di beranda surau, ditemani lampu minyak yang berkelip pelan. Angin membawa aroma tanah basah dari hujan sore tadi. Di tanganku, ada secari kertas kosong dan sebatang pena tua. Entah mengapa, malam ini hatiku tergerak untuk menulis. Bukan untuk manusia, tapi untuk langit. Kertas itu perlahan terisi oleh kata-kata yang tak lagi bisa kutahan di dada. "Untukmu Raka, anakku yang kini di sisi Tuhan." Tinta pertama jatuh bersama air mata. Aku menulis perlahan, seperti berbicara pada bintang-bintang yang menjadi saksi setiap malam panjangku. "Nak, Bapak tidak menulis surat ini untuk memanggilmu kembali. Bapak tahu, surga telah menjadi rumahmu. Bapak hanya ingin kau tahu bahwa setiap doa yang Bapak panjatkan bukan sekadar kata yang hilang di udara, tapi cahaya yang Bapak titipkan agar sampai padamu." Tanganku bergetar. Pena terasa berat, seolah setiap huruf membawa kenangan yang ingin jatuh kembali ke masa lalu. Namun masa lalu hanya bisa disentuh lewat doa. Aku berhenti sejenak, memandangi langit yang gelap. Dalam diam, aku berbicara pada Allah, sang pemilik rindu. "Ya Allah,
sampaikan surat ini kepada anakku. Jika engkau kehendaki, biarlah malaikat yang membacakannya untuknya di taman surga. Kuraih kembali pena itu, menulis lebih dalam dari hati. Nak, hidup di dunia ini terus berjalan. Setiap hari Bapak ajarkan anak-anak mengaji di surau kecil kita. Kadang mereka salah membaca, kadang tertawa, tapi di setiap wajah mereka Bapak melihat bayanganmu. Dan di setiap huruf hijaiyah yang mereka lafazkan, Bapak merasa sedang berbicara denganmu. Bapak tidak lagi menangis karena kehilangan, tapi karena rindu yang berubah jadi cinta yang suci. Bapak belajar bahwa doa adalah surat tanpa amplop, dikirim bukan lewat tangan, tapi lewat keyakinan yang menembus langit. Aku berhenti menulis. Angin malam bertiup lembut, menggeser kertas itu, seolah hendak membawanya terbang. Aku tersenyum kecil. Pergilah, surat, terbanglah bersama angin. Jika Allah izinkan, mungkin malam ini malaikat akan membacakannya di hadapan anakku. Aku menatap langit lebih lama. Bintang paling terang di atas surau terasa lebih hidup dari biasanya. Dalam hatiku, aku tahu, itu bukan sekadar cahaya jauh di galaksi, tapi jawaban. Jawaban dari langit, dari anakku, dari Tuhan yang maha mendengar setiap bisikan hambanya. Aku berbisik lirih. Terima kasih ya Rob, engkau telah mengubah duka menjadi doa, dan kehilangan menjadi jalan menuju cinta yang tak bertepi. Kertas itu kini basah oleh air mata, tapi aku tak menyesal. Aku lipat perlahan, dan kubakar dengan hati-hati. Asapnya naik perlahan ke udara, menari bersama angin malam, menyatu dengan semesta, menyampaikan pesanku ke tempat yang tak bisa dijangkau langkah, hanya bisa digapai dengan iman. Sampai jumpa nak, bisikku, memandangi asap yang menghilang di langit. Suatu hari nanti, Bapak akan menulis surat terakhir, bukan dengan tinta, tapi dengan napas terakhir. Dan saat itu tiba, Bapak tahu siapa yang akan menyambutnya di ujung cahaya. Malam semakin larut. Aku melipat sajadah, menatap langit sekali lagi. Bintang-bintang berkelip seperti tanda tangan ilahi, seolah berkata, doamu sudah sampai, hambaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tertidur tanpa air mata. Bukan karena rinduku berkurang, tapi karena kini aku tahu, setiap doa yang tulus selalu sampai ke langit. Fajar itu datang dengan lembut, seperti tangan ibu yang membelai kepala anaknya. Langit timur memerah, seolah malu menampakkan keindahan setelah malam panjang yang penuh tangis. Aku berdiri di halaman surau. Udara masih basah oleh embun, dan kicau burung saling bersahutan menyambut pagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa lapang. Bukan karena duka telah hilang, tapi karena aku mulai belajar menerima bahwa setiap kehilangan adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Langkahku ringan pagi itu. Kaki-kaki renta ini seolah menemukan tenaga baru untuk melangkah ke dalam surau kecil, tempat aku kini mengabdikan diri. Di sana beberapa anak sudah duduk bersila, menunggu dengan mata berbinar. Suara mereka menyapaku. Assalamualaikum, Pak Guru. Satu kalimat sederhana, tapi bagai cahaya yang menembus lubang paling gelap di jiwaku. Aku tersenyum, membalas salam mereka dengan suara bergetar. Waalaikumsalam, anak-anakku. Mereka membukakan mushaf kecil. Beberapa sudah lusuh di pinggirnya, tapi tetap harum oleh semangat yang suci. Aku duduk di hadapan mereka, lalu memulai pelajaran dengan membaca surat Al-Insyirah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Suaraku terhenti sejenak. Ayat itu menggema ke dalam dada, menembus ruang-ruang kosong di hatiku yang dulu hanya berisi sepi. Air mata menetes, tapi kali ini bukan air mata kehilangan, melainkan air mata syukur. Allah benar-benar maha lembut, Al-Latif. Dia tidak menghapus kesedihan dengan tiba-tiba, tapi menggantinya perlahan dengan makna. Anak-anak itu menatapku dengan polos. Lalu salah satu dari mereka berkata, Pak Guru, kenapa suara Bapak bergetar? Aku tersenyum, karena ayat ini mengingatkan Bapak, bahwa setelah kesulitan, selalu ada kemudahan. Setelah air mata, selalu ada senyum yang tumbuh dari iman. Mereka mengangguk kecil, lalu kembali melantunkan ayat demi ayat. Suara mereka bergema lembut, seolah bertasbih bersama angin. Dan di antara suara mereka, aku seolah mendengar gema suara anakku Raka, yang dulu pernah mengaji di pangkuanku. Aku tidak melihatnya, tapi aku tahu di antara cahaya pagi, ruhnya hadir bersama kami. Selesai mengajar, aku duduk sendiri di halaman surau. Cahaya mentari mulai naik, menembus dedaunan, memantulkan warna keemasan di tanah basah. Aku memejamkan mata, membiarkan hangatnya menyentuh wajahku. Di dalam hati, aku berbicara pelan kepada Allah. Ya Rob, Engkau tidak mengambil Raka untuk menghukumku, tapi untuk mengajarkanku arti ikhlas. Engkau tidak memisahkan kami,
tapi hanya memindahkan cinta ini ke tempat yang lebih tinggi. Tiket. Suara azan duha dari masjid besar bergema, mengingatkanku pada janji bahwa setiap kesedihan yang diterima dengan sabar akan diganti dengan kebaikan yang lebih luas dari lautan. Aku tersenyum, berdiri perlahan, dan mulai berjalan ke arah cahaya. Langkahku mungkin goyah, tapi hatiku kini mantap, bukan karena aku telah bebas dari luka, tapi karena aku telah belajar berjalan di atasnya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bukan dengan meratapi kehilangan, tapi menebar kasih kepada anak-anak, kepada siapapun yang Allah izinkan singgah dalam hidupku. Hidup ini bukan tentang berapa banyak yang hilang, bisikku pada diri sendiri, tapi seberapa banyak yang bisa kita jadikan amal dari apa yang tersisa. Di langit, burung-burung terbang beriringan, membentuk barisan indah menuju ufuk timur. Aku menatap mereka dengan mata yang basah tapi tenang. Di dadaku, doa mengalir seperti sungai, tenang, jernih dan penuh syukur. Pagi itu, aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Aku, duka dan doa, kini bersatu dalam kedamaian yang datang dari satu sumber. Allah yang maha menggenggam segala hati, hari-hari di surau berjalan dengan damai. Anak-anak semakin rajin datang, suara tadarus mereka menjadi nyanyian yang menenangkan jiwa. Setiap subuh aku menatap mentari yang naik perlahan, membawa cahaya baru yang menyingkap sisa gelap di hatiku. Kupikir, inilah ketenangan yang Allah janjikan setelah badai panjang. Tapi ternyata, cahaya pun punya bayangan. Suatu sore, setelah mengajar, aku duduk di serambi sambil menikmati teh hangat. Seorang lelaki muda datang menemuiku. Wajahnya aku kenal samar. Ia memperkenalkan diri, saya Iwan, anak dari adik almarhumah, istri bapak. Aku tersenyum, mempersilakannya duduk, namun matanya menyimpan sesuatu. Ada gelombang kecil yang belum ku tahu arahnya. Setelah beberapa basa-basi, ia membuka pembicaraan dengan nada yang membuat dadaku menegang. Bapak, saya diminta keluarga untuk menanyakan soal rumah peninggalan almarhumah. Mereka bilang, rumah itu masih atas nama keluarga besar, bukan milik bapak. Aku terdiam, teh di tanganku kehilangan hangatnya. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menelusup masuk dari celah-celah. Pintu hati yang baru saja kututup rapat dari kenangan pahit. Mereka ingin rumah itu dijual, hasilnya dibagi, lanjutnya pelan. Kalau bapak mau, kami bisa bantu carikan tempat tinggal yang lain. Aku menatapnya lama. Wajah muda itu tidak bersalah, hanya membawa pesan yang mungkin ia sendiri tak ingin sampaikan. Namun di dalam diriku, luka lama tiba-tiba tergores kembali. Tentang diusir, kehilangan, dan pengkhianatan yang dulu sempat membuatku terjatuh. Aku menarik napas dalam-dalam. Nah Iwan, ucapku lirih, aku tidak lagi menggenggam apapun di dunia ini. Rumah, harta, bahkan anak pun sudah diambil Allah dariku. Tapi jangan ambil tempat ini dari anak-anak yang belajar mengaji di sini. Biarlah aku tinggal sampai akhir nafasku. Setelah itu, lakukanlah apa yang kalian mau. Ia menunduk, mungkin merasa bersalah. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum pasrah. Sebab aku tahu, dunia ini hanyalah persinggahan. Segala yang kuanggap milikku, sejatinya hanyalah titipan yang akan kembali pada waktunya. Malam itu, aku sujud lebih lama dari biasanya. Sajadahku basah oleh air mata. Tapi kali ini, bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kesadaran. Ya Allah, bisikku, Engkau sedang mengujiku lagi. Jangan biarkan aku jatuh karena cinta dunia. Cukup Engkau, cukup surgamu yang ingin aku miliki. Selesai berdoa, aku duduk bersandar di tiang surau. Cahaya bulan menembus kisi-kisi jendela, membentuk garis lembut di lantai kayu. Aku memandanginya, sadar bahwa bahkan sinar pun tak bisa lepas dari bayangan. Namun bayangan bukanlah musuh. Ia hanyalah tanda bahwa cahaya masih ada. Keesokan harinya, aku menemui anak-anak di surau. Dengan suara tenang, aku berkata, kalau suatu hari nanti Bapak tak lagi di sini, jangan berhenti belajar. Surau ini bukan milik siapapun. Ia milik Allah. Dan ilmu yang kalian pelajari adalah cahaya yang tak akan bisa dijual atau diambil siapapun. Mereka menatapku bingung, tapi aku tersenyum. Dalam hati, aku tahu, mungkin bayangan ini hanya singgah sejenak untuk menguji keikhlasanku. Saat matahari sore mulai turun, aku menatap langit dan berkata lirih, ternyata setelah kesabaran datang ujian lain, tapi kini aku tahu cara menghadapinya. Bukan dengan marah, bukan dengan kecewa, melainkan dengan percaya bahwa setiap kehilangan hanyalah pintu menuju ridha Allah. Cahaya senja menelusup lembut ke wajahku, hangatnya seperti pelukan ilahi, mengingatkanku bahwa sekuat apapun bayangan, ia tak akan pernah bisa menelan cahaya. Pagi itu berbeda. Langit cerah,
tapi hatiku penuh tanda tanya. Sejak subuh, ada rasa hangat yang sulit kujelaskan, seolah Allah sedang mempersiapkan sesuatu untukku. Aku baru saja selesai membersihkan halaman surau ketika seorang anak kecil berlari, menghampiri, napasnya terengah, wajahnya bersinar oleh semangat. "Pak Guru, ada yang mau ketemu di luar?" Aku tersenyum. "Siapa, Nak?" katanya. "Seseorang yang Bapak doakan setiap malam." Aku tertegun. Kalimat itu menancap lembut di dada, membuat langkahku pelan tapi berat menuju pintu surau. Di sana, berdiri seorang pemuda, tubuhnya tegap tapi matanya bergetar saat melihatku. Waktu seolah berhenti. Antara aku dan dia, mengalir udara yang penuh kenangan dan luka lama. "Bapak," suaranya serak, lirih seperti angin sore yang kehabisan arah. Aku hampir tak percaya. Itu suara yang sudah bertahan-tahan hanya kudengar dalam doa. "Rian," bibirku bergetar. Memanggil nama anak sulungku yang dulu mengusirku dari rumah demi sepetak warisan. Ia menunduk, langkahnya pelan mendekat. Sementara aku berdiri kaku di ambang pintu. Ada kilasan masa lalu, malam penuh pertengkaran, kata-kata tajam, dan langkah kakiku yang meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Dan kini, anak itu berdiri di hadapanku, dengan wajah yang tak lagi angkuh. "Bapak, maafkan Rian," katanya. Suaranya pecah. "Selama ini, Rian buta. Setelah Bapak pergi, rumah itu tak lagi hangat. Harta itu tidak memberi tenang. Rian kehilangan segalanya, bahkan ketenangan dalam diri." Aku menatap matanya yang kini basah. Dalam tatapan itu, kulihat bukan lagi anak yang tamak, tapi seorang lelaki yang sedang belajar menjadi hamba. Hatiku bergetar, luka lama berdesir, tapi kasih seorang ayah menutupnya dengan cepat. Aku mendekat, meletakkan tanganku di kepalanya, seperti dulu saat ia kecil. "Nak, aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kau meminta." Karena seorang ayah tak pernah benar-benar marah, hanya kecewa pada dirinya sendiri karena gagal menjaga anaknya dari gelap dunia. Tangisnya pecah di bahuku. Aku biarkan air matanya membasahi kain baju lusuhku, sebab disitulah dosa dan penyesalan dibersihkan oleh cinta yang tulus. Kami duduk di serambi. Ia bercerita panjang tentang kesalahannya, tentang rumah yang kini dijual, tentang hidup yang hampa tanpa ridha orang tua. Aku hanya mendengarkan, sesekali mengangguk sambil berzikir dalam hati. "Ya Allah," bisikku. "Dalam diam, Engkau Maha Pengampun, dan kini aku melihat keajaiban ampunanmu di depan mataku sendiri." Sore itu Rian ikut salat berjamaah di surau bersama anak-anak. Suaranya gemetar saat membaca Al-Fatihah, dan aku melihat air mata jatuh dari pipinya. Tepat ketika ia membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim. "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Setelah salat, ia memelukku lagi, lebih erat dari sebelumnya. "Bapak, izinkan Rian tinggal di sini, bantu Bapak di surau ini." Rian ingin menebus semua dosa dengan berkhidmat kepada Allah bersama Bapak. Aku terdiam lama, air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Nah," ucapku lirih, "kalau Allah sudah menuntunmu kembali ke jalannya, berarti doa-doa Bapak tidak pernah hilang. Ia hanya berkelana sebentar, mencari waktu terbaik untuk kembali." Malam turun perlahan. Surau kecil itu kini terasa lebih hidup dari biasanya. Aku dan Rian duduk berdampingan, membaca Al-Quran dengan suara rendah. Ayat demi ayat mengalir, menenangkan hati yang lama retak. Di sela ayat, aku menatap wajah anakku. Kini bukan lagi bayangan dari masa lalu, melainkan cahaya yang kembali membawa harapan. Dan dalam hati, aku tahu, inilah cara Allah menjawab doa. Bukan dengan keajaiban besar, tapi dengan hati yang akhirnya luluh dan kembali. "Ya Rob," bisikku malam itu, "Engkau tak pernah lalai. Engkau hanya menunggu kami siap untuk menerima jawaban dari langit." Dan aku pun menatap Rian yang sedang tersenyum di sampingku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa utuh kembali. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena kasih telah menambalnya dengan cinta dan ampunan. Subuh itu terasa berbeda. Azan berkumandang lembut dari surau kecil kami, seperti panggilan cinta yang datang dari langit. Aku terbangun sebelum cahaya menyentuh bumi, mendengar desir angin yang mengelus jendela tua, dan aroma tanah basah yang menyeruak setelah hujan malam tadi. Di antara keheningan itu, aku mendengar suara lain, lirih tapi penuh makna. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu milik Rian, anakku, anak yang dulu mengusirku, kini berdiri di mihrab surau, menjadi muazin yang memanggil manusia menuju sujud. Hatiku bergetar. Air mata tak lagi jatuh karena luka, tapi karena kebahagiaan yang menundukkan ego. Setelah iqomah, kami salat berjamaah. Barisan anak-anak di belakang, beberapa tetangga yang mulai rutin datang. Aku berdiri di sisi kanan Rian, bukan sebagai imam,
tapi sebagai saksi bagaimana Allah menghidupkan kembali sesuatu yang pernah mati di dalam jiwa kami. Saat salam terakhir terucap, aku menatap wajahnya. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Bapak, terima kasih karena Bapak tidak pernah berhenti mendoakan." Aku menggenggam tangannya. "Nak, bukan doa Bapak yang membawamu pulang, tapi rahmat Allah yang memelukmu kembali." Kami duduk di serambi surau setelah salat, memandang fajar yang mulai menyingkap tirai gelap. Cahaya keemasan menyusup di antara daun, menari lembut di atas tanah basah. Aku berkata pelan, seolah berbicara pada pagi yang baru lahir. "Rian, Tuhuk, rumah bukanlah tempat yang terbuat dari dinding dan atap. Rumah adalah tempat di mana doa-doa berkumpul. Tempat hati-hati saling memaafkan. Tempat kasih Allah bersemayam di antara manusia." Ia menatapku, menunduk dalam-dalam. Dulu Rian mencari rumah dalam harta dan tanah, tapi tak pernah menemukannya. Sekarang, Rian menemukannya di hati Bapak. Kata-kata itu membuat hatiku luluh sepenuhnya. Segala penyesalan, luka, dan air mata yang pernah menjerat masa lalu, kini terasa ringan. Larut bersama cahaya pagi hari demi hari, surau itu kembali hidup. Orang-orang datang lebih banyak dari sebelumnya. Rian mengajar anak-anak membaca Iqra, sementara aku duduk di pojok, membimbing mereka memperbaiki tajwid. Kadang kami tertawa bersama, kadang diam bersama dalam zikir panjang. Tapi di setiap detiknya, aku merasakan satu hal yang sama, ketenangan yang berakar pada keikhlasan. Malam-malam kami diisi dengan tadarus dan dizikir. Dan seringkali, Rian membaca doa dengan suara lirih. "Ya Allah, Engkau yang mempertemukan hati yang telah tercerai, Engkau yang menghidupkan kasih yang mati. Jangan pisahkan kami kecuali dalam ridha-Mu." Aku hanya tersenyum, menatapnya lama-lama. Kini aku tahu, tugas seorang ayah bukan sekadar membesarkan anak, tapi membimbing mereka pulang kepada Allah, pulang kepada cahaya fitrah. Dan aku juga tahu, setiap ujian yang dulu kupikir sebagai kutukan, ternyata hanyalah bentuk cinta yang belum ku mengerti. Allah ingin aku belajar bahwa pengampunan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang tumbuh dari iman. Kini rumah itu, yang dulu terasa kosong dan dingin, kembali hidup. Bukan karena dindingnya diperbaiki, tapi karena di dalamnya ada dua hati yang akhirnya bersujud dalam satu arah. Ada tawa anak-anak, ada doa di setiap sudut, ada zikir yang bergetar di udara seperti aroma surga. Aku berdiri di halaman menjelang senja, memandang surau yang diterangi cahaya jingga. Burung-burung terbang melintasi langit, seolah membawa kabar ke hadapan Rabbul Alamin. Dan aku berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau telah menepati janjimu." Setelah kesulitan datang kemudahan, setelah kehilangan datang pengembalian, setelah air mata datang senyum yang lahir dari iman. Aku menatap Rian yang sedang menyalakan lampu surau. Di wajahnya, aku melihat bayangan masa kecilnya, dan seberkas cahaya yang dulu hampir padam, kini menyala kembali. Aku menutup hari itu dengan sujud yang panjang. Sujud seorang ayah yang akhirnya mengerti bahwa perjalanan hidup bukan untuk mencari kebahagiaan, melainkan untuk menemukan Allah di setiap luka dan pelukan. Inilah rumahku, batinku lirih, bukan rumah dari kayu atau bata, tapi rumah yang dibangun dari doa, kesabaran, dan cinta yang diredainya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dalam damai yang sempurna. Sebab akhirnya aku tahu, rumah yang kembali hidup adalah hati yang telah pulang kepada Allah. Hidup pada akhirnya bukanlah tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa lapang kita melepaskan. Bukan tentang berapa kali kita menangis karena kehilangan, melainkan berapa kali kita sujud, menyadari bahwa setiap kehilangan adalah panggilan lembut dari Allah. Pak Surya telah melewati badai yang panjang, dikhianati, diusir, kehilangan anak, kehilangan rumah, kehilangan harapan. Namun dari reruntuhan itu, Allah menumbuhkan taman baru di hatinya. Taman yang berisi doa, sabar, dan cahaya iman yang tak lagi bergantung pada dunia. Ia belajar bahwa ikhlas bukan berarti tak merasakan sakit, tetapi tetap bersyukur meski hati sedang berdarah. Bahwa sabar bukan menunggu ujian berakhir, tetapi tetap berbuat baik walau dunia terasa berat. Dan ketika semua yang dicintainya hilang, Allah memulangkannya satu persatu. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam wujud yang lebih suci. Anak yang kembali dengan taubat, rumah yang hidup dengan dizikir, dan hati yang pulang kepada ketenangan sejati. Kini, setiap subuh di surau kecil itu, suara azan menggema bersahut dengan kicau burung. Dan di setiap lantunan ayat suci, ada doa yang melayang ke langit. Doa seorang ayah yang telah mengerti bahwa cinta sejati adalah ketika kita mampu menyerahkan segalanya kepada Allah dan tetap tersenyum dalam sujud. Jika suatu hari nanti hidupmu hancur, kata Pak Surya suatu senja,
jangan buru-buru menyesal, sebab terkadang Allah merobohkan segalanya hanya agar kita kembali membangunnya, bukan dengan tangan, tapi dengan iman. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan kemenangan besar, bukan dengan harta atau kemewahan, melainkan dengan kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah pulang. Sebab sesungguhnya, rumah paling sejati adalah hati yang tenang dalam ridha Allah. Dan di sanalah segala duka menemukan maknanya.